alasannya kenapa Bapak tidak pernah hadir di setiap konten kita. Mungkin ini akan jadi video terakhir dari formasi 90s ini. Dia mau membuktikan. Akhirnya di beberapa minggu terakhir dia tidak ada itu karena alasannya Luar ekspektasi, maksudnya orang bisa datang serame itu, terus bukan hanya rame, dong juga pun ikut asik gitu dengan apa yang kita tampilkan gitu toh. Kalau kau menonton yang berwawasan, yang bermutu, kau masuk ruang guru, kau belajar di sana. Dua kameramen itu kita sudah pecat. Ya. Kita sekarang ganti kameramen baru. Kameramen baru. Kita We Are 90s secara tegas, secara sadar menyatakan bahwa kita tidak terikat kontrak dengan siapapun. Kau berharap ini mah? Tidak. Tegas. Ini maksudnya saya. Berarti selama ini narasumber dekat semua. Tidak dekat malah karena dia bicara juga. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, begini rasanya terlatih patah hati, hadapi getirnya, terlatih disakiti. Bertepuk sebelah tangan, sudah biasa ditinggal tanpa alasan. Sudah biasa, penuh luka itu pasti. Tapi aku tetap bernyanyi. Asik. Ya, selebih, serepet. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Keluar Kos. Keluar kos. Keluar biaya, keluar dari out of the box. Keluar kos out of the box. Dan kasih keluar Edward. Tapi teman-teman mungkin di rumah nih. Jadi begini teman-teman nih, beberapa konten di beberapa minggu terakhir, 2 minggu, 3 minggu terakhir ini, mungkin teman-teman sudah notice juga. Kita Sudah mulai jalan berdua. Jadi kadang saya dengan Oris, bukan kadang sih, seseringnya 3 minggu terakhir kita berdua saja, kita berdua. Bahkan kita rekrut orang lain lagi. ya, Bahkan ada orang lain jadi orang ketiga, orang keempat. Orang keempat, pemeran pengganti. Ada satu sosok di antara kita bertiga yang tidak pernah ada lagi. ya, karena sibuk ojek. Sibuk aja, tapi tidak tahu mungkin Ya. kenapa dia tidak mau ikut, atau mungkin video ini menjadi video terakhir kita bertiga. Ya, jadi mungkin di sini langsung kita Klarifikasi. bukan klarifikasi, kita buat statement bahwa mungkin ini akan jadi video terakhir dari formasi 90s ini Bertiga, mungkin bertiga. Jam nangis. Oh, kenapa menangis ya kalau gitu? Mungkin tanggapannya bagaimana? Mungkin untuk mempertebal statement tadi, Bapak silakan. Tolong. Kasih tahu dulu alasannya kenapa Bapak tidak pernah hadir di setiap konten kita. Jadi begini teman-teman. Tolong, kaki saya sakit. Tidak. Bapak jangan bercanda. Tadi kan sudah bikin muka-muka sedih, baru sekarang kok Netizen ini memperhatikan. Saya dapat banyak kiriman DM gitu, kayak kakak kenapa ajak yang satu gitu. Kayak kita kemana-mana tuh pasti ditanya, kenapa cuma berdua, kenapa yang satu mana? Kakak Edward mana? Ini menjadi kenapa? Sebuah kontroversi kemarin. Langsung kau kasih tahu ke. Langsung dijelaskan di sini. Kau punya fans di sini, Edward Lisius. Edwardku. Ya. Ada Lilaku, ada Edwardku. Jadi sebenarnya cukup berat, sebenarnya saya mau sampaikan. Berat ya? Yang 5 kilo ada tuh. Tidak. Coba backsound dulu, backsound. Ini. Oh, Backsoundnya yang ya kau punya. Momen buyang. Tidak itu. Coba bicara. Kenapa saya jarang ikut? Karena mereka berdua nih
sudah bukan. Maksudnya bicara lu tertawa. Mereka sudah mulai jujur ke publik untuk mereka berdua punya hubungan. Jadi Tidak. oh Tidak, jangan kok giring opini kemana-mana. Tidak, jangan. Giring. Please, saya sudah capek di DM sama laki-laki anjing. Sudah, jadi begini teman-teman. Kakek Edward ini sudah punya Ya. Jadi intinya itu, ketika kamu punya perkumpulan, contoh nih kita bertiga, terus tiba-tiba ini satu jarang ngumpul, itu sudah tahu alasannya kenapa. Ya, terima kasih kakak. Sudah tahu alasannya kenapa. Pasti dapat pasangan, dapat Ya. pacar. Bucin. Lagi di tahap-tahap yang memang tingkat-tingkat bucin. Mungkin karena kemarin lihat kakak Alfa dan kakak Vini kan di atas kayak romantis, tuh jalan bersama-sama. Mungkin kakak ada iri, akhirnya kayak tidak bisa harus juga kayak dong dua begitu. Betul. Jadi bisa jadi kayak begitu. Untuk menghilangkan stigma-stigma bahwa kakek Edward ini adalah seorang gay, Ya. Dia mau membuktikan akhirnya di beberapa minggu terakhir dia tidak ada itu karena alasannya cari cewek. lagi bucin. Lagi jalan. Tidak tahu jalan kemana, intinya lagi di tahap-tahap yang memang sepertinya ini serius sepertinya. Mungkin serius atau cuma untuk menutupi dia punya keaslian yang gay tadi itu. Jadi untuk cewek yang jalan dengan dia, oh Tuhan, sudah jadi pastikan itu memang karena dia sayang atau dia cinta atau memang cuma jadi untuk status. Tuh kan banyak biasa begitu toh. Mungkin cuma baku bawah, siapa saya. tahu ya. Jadi pastikan memang. Kakak ini anjing. kakak ini muka memang baik. Kakak ini memang dia muka baik. Lamaran di bawah baik. Cuma dia jahat. Jadi begitu. Aduh, Bapak tidak mau klarifikasi gitu. Coba klarifikasi dulu kenapa? Itu karena saya ada Sibuk. Ya, ada kesibukan lain yang sedang saya fokuskan, ada target-target yang sedang dikejar. Jadi Mau menikah. bukan juga tidak. Beli mobil. Amin. Saya toh. amin ada. Nah, terus kenapa? Berat Kerjaan, lagi sibuk kerjaan. Jadi untuk kayak konten-konten yang kemarin kamu perindapan tuh kan? Pokoknya ada konten-konten kata-kata dengan mungkin teman-teman lihat kemarin dengan abang salah satu abang kita yang nanti akan buka angkringan di saya kira nanti mau calonkan diri. Mau mencalonkan diri juga. Tidak, pokoknya abang Songgi Mata Merah Official, kalau kamu tahu bisa kita tag abang. Jadi kita beberapa kali jalan konten dengan abang, cuma kakak tidak pernah datang. Iyo, maksudnya itu apa? Maksudnya kamu ini. Ya maksudnya apa juga? Maksudnya tidak pernah datang bukan apa? Kalau kau sibuk. Katanya sibuk. Padahal kita berharap kau keluar betulan. Pokoknya terakhir itu kita betul-betul kelihatan bertiga tuh pada saat mesin waktu. Tidak, tapi memang kamu kayaknya sengaja. Memang sengaja. Kau berharap ini maksudnya Tahan. Kalau nonton setiap podcast kan sudah tahu fungsinya apa. Jadi terakhir itu di mesin waktu. Kita lihat yang kita foto tag bertiga semua tag. Nah, itu terakhir itu. Jadi mungkin itu ada pesan-pesan yang tersirat di situ. Kalau teman-teman perhatikan fotonya baik-baik. Sekarang kau tegaskan, apakah kalau 90s ini tetap akan formasi begini atau tidak? Tidak usah. Kenapa? Bagaimana? Masih mau kok? Masih lah, mungkin kita mungkin kasih tinggal sesuatu yang toh sudah bangun, tidur terus, terlambat. Atau janji orang hari ini tidak jadi karena tidur juga. Lebih kayak mabuk. Berarti keluar kos tetap akan formasi 3 orang. Ya, mungkin nanti kita bikinkan playlist lain. Ya, buat teman-teman yang kemarin sudah kirim CV untuk ganti dia, minta maaf karena dia sudah kasih tahu bahwa dia akan tetap di keluar kos. Lagi di puncak karir kok, enak aja aku mau gantiin saya bangsat. Jadi mungkin teman-teman yang lain yang sudah kirim CV bisa masuk di dalam kos. Ya, dalam kos. Dalam kos saja. Jadi kan terakhir itu kita kan sama-sama terakhir, bukan sama-sama terakhir juga sih. Maksudnya lebih kelihatan bersama-samanya itu pada saat mesin waktu kemarin. Event. Ya. Mesin waktu juga tuh banyak komentar juga. Jadi Kaks ini tidak berhenti cuma di kenapa orang tanya kenapa tidak datang, tidak ada di setiap ini. Tapi di mesin waktu kemarin juga tuh ada yang komentar juga. Mungkin teman-teman banyak yang belum datang juga kemarin, belum lihat saksikan mesin waktu kemarin. Jadi mesin waktu kemarin itu di tanggal
16 Agustus, 16 Agustus di Hangover. Nah, mungkin kita juga belum sempat nih ucapkan terima kasih buat yang sudah datang kemarin. Thank you buat kamu semua, kamu keren. Thank you. Yang belum datang, Nanti sesi keduanya ada. Volume keduanya ada. Entar datang kok tergaul ya. Wah, tapi kemarin tuh memang batang kayu. Hipotesisnya diam. Pas karaoke-nya. Fun fact-nya maksudnya kayak teman-teman saya kan ngedit. Saya cari nih, tunggu. Pertanyaan ini masuk di mana? Sudah jalan 5 menit lewat. Oke. Tidak ada pergerakan mau tanya nih. 10 menit lewat. Oke, tidak ada tanda-tanda mau tanya. Cuma oh no. Nah, saya dapat pertanyaan pertama yang keluar dari mulut itu di menit ke-12. 12 menit dari 30 berapa ya? 38-an menit. 12 menit baru Kaks. Jadi satu podcast itu kayaknya Kaks sudah tanya sekitar 3 kali apa? Ternyata grogi. Oh itu ya. Kita mau tanya alasannya kenapa waktu Grogi. Maksudnya itu podcast live pertama toh. Ya biasanya kan kita konten kan, podcast ini di kamar, di tempat yang hanya kita bertiga saja. Jadi pas itu momen pertama yang memang saya rasa, wih bangsat. Langsung ada banyak, maksudnya shock. audiens langsung nonton. Shock. Biasanya kan tidak ada audiens tanpa audiens toh. Shock. Super. tidak usah aku melawak. Shock terapi. Jelaskan Bapak. Iya, Jadi karena kau grogi. Grogi. Tapi kan di selain video itu juga kan video sebelumnya kan kayak begitu juga. Iya. Masa grogi juga? Coba jelaskan. Kenapa? Bagaimana kita mau ajak di puncak karir? Iya. Di puncak karir masih grogi ya. Karena kita capek ditanya kenapa Edward diam-diam terus, kenapa Edward? Sampai dikira menjelaskan. Kan kenapa? Ada pesan ojek kan? Tapi mungkin memang karakternya Kaks kayak gitu ya. Coba dijelaskan dulu. Filosofi apa yang Kaks pakai dalam hidup ini sehingga hanya diam-diam saja? Filosofi tai. Diam-diam hanyut nih. Ngambang aja. Ikut orang kemana, ikut saja. Tidak, kalau macam yang kayak biasa kalau yang Ton 3 kan ada tuh apa, tapi kalau macam narasumbernya kayak saya tidak terlalu dekat. Berarti selama ini narasumber dekat semua. Tidak dekat malah karena dia bicara juga. Oh, jadi teman-teman narasumber sekarang selama ini berarti dia merasa tidak dekat. Dia terus welcome pokoknya. Bangsat. Tapi diam-diam itu Kaks lagi berpikir, maksudnya bukan, kalau menurut saya ini saya bela ya Kaks. Jadi kalau menurut saya mungkin Kaks ini takut salah masuk terus tidak kena begitu, maksudnya tidak lucu. Terus iya, kadang juga saya sudah siapkan tapi kayak tunggu akhirnya hilang. Tidak, tapi memang toh dia siapkan, lempar nih. Ini anjing ini memang suka kasih mati jokes memang. Tapi kadang juga teman-teman, kamu tahu kadang tuh kalau Tom briefing, kalau saya kadang sudah siapkan sesuatu, saya sudah ngomong apa yang saya siapkan. Kadang anak-anak anjing ini sudah ambil di luar, akhirnya saya kosong. Kalau tidak biasanya saya kosong, barang yang saya sudah siapkan. Kalau tidak biasanya tentu briefing sendiri. Kita diam. Jadi nanti sampai di lokasi dia tanya ini mau bahas apa. Kita tidak kasih tahu. Emang ini anjing, ini satunya kadang sengaja juga. Saya sengaja memang mau bentuk dia punya personal branding sebagai orang goblok. Jadi podcast kemarin itu 12 menit saya edit 12 menit pertama baru Kaks tuh tanya. Anjing setelah 12 menit maksudnya mendengar sepatah kata yang keluar itu kayak wow, amazing. Yo, karena saya pikir dia begini macam kayak kalau orangnya kayak tidak pancing dulu toh. Takut tembak gitu. Bukan tembak. Maksudnya ketika orangnya tidak... Iya, maksudnya... Tidak, seharusnya kan jadi tugasnya kita untuk memancing dia tuh. Masa kok tunggu dia yang pancing kita? Ibarat kata nih mendekati wanita nih. Berarti Kaks menunggu dulu baru Kaks tembak. Kaks tunggu pancingan dulu atau bagaimana? Iya, saya tipikal kayak begitu. Sadar. Jadi buat kakak tugas ini maksudnya saya Wait. Jangan sensor. Jangan. Dan sensor ya. Buat kakak dengar. Tidak, anjing. Aduh anjing gitu. Tidak tahu bahas event kemarin. Nah, Event kemarin. Saya jujur. tadi pembahasan tuh bagus tuh. Coba event saya kemarin tuh bagus. Ini harus part 2 tuh. Kalau event kemarin menurut kau bagaimana? Tanggapanmu pribadi atau ras? Kalau saya pribadi,
dari saya tanggapan, dari saya melihat crowd yang ada, terus orang-orang yang datang, teman-teman yang datang, punya review-review ya tentang event mesin waktu kemarin. Menurut saya Ketompo Karaoke paling keren di Jayapura. Sombong ya? Sombong. Iyalah. Sombong. Minimal dagu segini. Ngalahin Om Leo. Om Leo undang kita. Jalan sekarang dagu segini. Pokoknya Iya. turun sedikit langsung ukur lagi. Jadi kemarin karena begini, kenapa saya bisa bilang kita event paling keren di Jayapura, event karaoke paling keren di Jayapura. Pertama crowd di Hangover dapat satu, kedua secara playlist, secara apa namanya koreo, aksi panggung tuh kita dapat, gimmick-gimmicknya kita sudah siapkan. kayak Sabar, gitu. ini berarti review dari orang ke ko. Kalau bukan karena review orang sama saya lihat sendiri kayak gitu di lokasi. Lagu terakhir kan teman-teman semua pada goyang. Itu menurut saya susah loh kok narik orang kayak gitu. Betul. Kemudian ada satu gimmick yang memang kepala topi sebelahnya dia tidak informasi. Jadi di luar skenario, di luar latihan. Jadi latihannya kita hanya dipersiapkan wig. Ini pakai wig, ya toh? Dipersiapkan wig saja nih, tidak ada yang lain-lain. Tiba-tiba di tengah panggung ada topi Tompi. Ada yang jadi Tompi, teman-teman, bayangkan. Itu saya bingung, itu Tompi atau Michael Jackson itu tipis-tipis itu sebenarnya. Saya bingung, saya tidak pernah lihat Tompi nih goyang bagaimana tiba-tiba anjing. Lebih kayak Bruno Mars sih. Iya, teman-teman, selamat malam. Kita akan menyaksikan Tompi. Hah? Saya jadi Tompi. Maksudnya what the fuck? Tapi keren. Tapi itu perlu kan? Iya, tidak? perlu. Sama ada satu lagi. Jadi di tengah-tengah karaoke, ketong dua lagi nyanyi nih, saya dan Kak Edward. Kayaknya kita kekurangan personil nih, ada satu orang. Di mana? Dipanggil, si bapak datang. Sudah tidak memakai baju, tinggal kutang. Dalam keadaan, sudahlah. Jadi dia sudah mempersiapkan gimmick, Mempersiapkan gimmick, cari gimmick memang. Jadi lepas baju tuh gimmick juga. Baju, gimmick juga. Saya duduk di belakang meja, ambil gelas itu gimmick juga. Oke. Ambil gelas kecil baru gini itu gimmick juga. Gimmick juga. Dia semuanya di pojokan itu gimmick. Gimmick itu Gimmick. Dia lagi persiapkan Bagus. properti gitu Ya, ya. betul, properti. Mantap. Kalau kau sendiri apa tanggapanmu? Tanggapan saya Atau apa yang kau rasa tentang event kemarin? Rasa jadi artis. ya betul. Keren pokoknya. Aduh Tuhan tolong. Itu begitu. Ya, kalau saya ya. Oke, sudah habis. Tentu ini. Bagaimana? Apa yang kau rasa ya? Apa yang kau rasa sudah event kemarin? Ya menurut saya itu Sama. di luar ekspektasi maksudnya. Di luar ekspektasi. Maksudnya orang bisa datang serame itu, terus bukan hanya rame, dong juga pun ikut asik gitu dengan apa yang kita tampilkan gitu toh. Ikut asik. Maksudnya itu di luar ekspektasi sekali. Padahal itu sebenarnya saya cuma berpikir ini barang saya yang penting satu dari Citon terada yang pingsan. Iya, karena jadi eventnya tuh kemarin jam 10. Jam setengah 10 itu kan kita ganti baju. Itu masih banyak meja yang kosong. Maksudnya saya pun kayak anjing ini akan rame atau tidak nih. Kayak gitu. Kayak nervous antara ini akan jadi garing-garing sekali atau dia akan pecah-pecah sekali. Kayak gitu dengan segala gimmick yang sudah disiapkan. Jam 10-nya kita turun dari habis ganti baju, kita turun tiba-tiba sudah full nih. Wih, jadinya kita bingung nih mau masuk. Harusnya masuknya latihannya seperti apa? Keluarnya dari mana? Tiba-tiba masuknya tuh langsung rubah on the spot. Kita improvisasi langsung. Rame, Tiba-tiba rame. Tidak sesuai dengan ekspektasinya kita. Padahal itu selang waktunya cuma sekitar 30 menitan kayaknya. Iya, 30 menitan lebih. Jadi kayaknya dari Hangover ada pintu kemana saja kah di sini. Tiba-tiba orang ada saja di dalam. Kayaknya memang sudah ada pengunjungnya cuma disembunyikan ya. Pakai itu tirai yang menghilang. Tapi luar biasa sih, maksudnya Luar menurut biasa. saya itu keren karena di luar ekspektasi saya juga. Dari saya dengan Kak Edward sudah. Sekarang dari Ko bagaimana? Kalau Ko sendiri melihat event kemarin. Pertama itu saya bangga sekali. Bangga untuk saya diri sendiri. Karena ini pertama kali saya mencoba hal-hal itu. Kamu kan
lihat tidak pernah saya kayak begini toh. Maksudnya untuk naik di atas panggung untuk apa, saya bangga. Terus tambah lagi crowdnya begitu, jadi anjing ini. Bangga dan malu nih tipis ya. Untung ada cairan-cairan itu yang bisa menghilangkan rasa malu. Oke. Cairan-cairan apa namanya? Air suci. Iya, air suci. Jadi sama memang saya sudah nekat bahwa tidak bisa, harus totalitas di sini. Oke. Dan akhirnya kan saya kemana-mana. Dan terus terima Kemana-mana kasih. nih maksudnya bagaimana? Kemana-mana? Maksudnya keliling-keliling. Oh, kemana-mana. Keliling ke meja-meja, toh. Iya. Bantu ke servis minuman. Nah, terus terima Oke. kasih juga toh untuk Nah, terus terima kasih buat Hangover, terima kasih buat Guinness. Guinness Bang karena Tria. sudah mensupport kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah datang. Kenapa? Semuanya lah Karena yang bantu sampai event itu dia iya, karena ada beberapa orang-orang yang satu Ya. tidak expect untuk dia akan datang begitu. Maksudnya kita pun tidak memberikan. Jadi kemarin itu ada voucher. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kemarin itu ada voucher. Orang tuh ngiranya itu adalah tiket masuk, Tiket. HTM toh. Ada HTM. Tidak, maksudnya kita sudah jelaskan, sudah bikin story semua. Aduh, jadinya saya juga pesimis kayak gitu. Ternyata ada orang-orang yang kita tidak expect datang kayak gitu, dan terima kasih sekali kayak gitu. Dan hasil review kalau saya lihat dari kolom komentar tentang event sih positif. Malah orang tuh kapan part 2, kapan volume 2 kayak gitu. Mungkin datang dengan sabar ya teman-teman, karena kita masih konsepkan juga, itu susah juga karena kebetulan manajer kita nih lagi sibuk nyalek. politik di Uganda, jadi lagi sibuk mau caleg. Nanti kan pasti ada orang bilang, itu kan cuma karaoke biasa. Tidak, teman. Tidak seperti untuk bagi kami yang sering di panggung, sering menyanyi, mungkin itu biasa. Tapi bagi kita yang Kita tulang-tulang tuh kering ini, latihan, cuma koreo Itu yang singkat. kanebo kering ini Cuma kanebo lagi. Cuma koreo singkat, tapi itu memang latihan. Kita latihan, dan latihannya tuh kita kunci kamar supaya orang jangan lihat begitu bahwa kita ini tolol. Dan kanebo kering yang dikasih nyawa begitu sudah. Tapi jadinya lucu. Ya, Nah, lucu. mungkin di volume 2 tuh nanti kita kasih koreo agak sedikit banyak. Bisa jadi. jadi siap-siap memang, jangan berkata. harus latihan memang. Jangan kosong, jangan Begitu kosong. jangan sih orang dulu. Seperti begitu. Tapi juga kita mau terima kasih bukan cuma untuk, menurut saya mesin waktu itu adalah puncak atau pencapaian dari mulai Februari kita berkarya. Kalau tidak salah itu Februari akhir kalau tidak salah awalnya. Mulai podcast, kemudian kita dikasih challenge, akhirnya challenge untuk, jadi kita bikin podcast, akhirnya endingnya tuh di sini, di Hangover. Berjalan dengan Hangover, kita juga merasa bahwa dampak apa yang kita bisa berikan. Kita di challenge, kira-kira kalian bisa datangkan masa atau tidak. Caranya seperti apa? Oke, kita terlintas untuk bikin karaoke. Challenge itu terjawab. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin banyak yang tidak tahu, kita orang itu punya, dari awal itu banyak yang tidak suka dengan kita punya konten-konten sebenarnya. Ya, ada beberapa nyinyir-nyinyir lah di belakang, di komen. Oh, ini bukan di belakang, Pak. Ini jelas langsung di kolom komentar langsung. Ada yang mungkin kita sudah rangkum itu semua. Ada yang tidak semua juga sebenarnya. Sama ada yang bikin story baru sembunyikan kita. Baru singgung. Wow. Wow. Saya kurang tahu ya. Tidak aku tahu, Tapi- cuma mau pura-pura. Wow. Tapi ada yang ya namanya orang berkarya pasti ada yang pro ada yang kontra. Tidak apa-apa. Gitu. Nah, mungkin kita baca-baca dulu. Jadi saya sudah dengan Fatih, kita tadi malam tuh sudah koordinasi soal Kamu terajak saya? komentar. Tidak kan Bapak sudah mau keluar. Jadi sudah banyak komentar yang kita sudah mungkin dari yang negatif dulu, Fatih yang baca ke apa? Dari Instagram dulu. Dari Instagram. Dari Ini Instagram. komen Instagram. Jadi kita rangkum ini dari 3 medsosnya kita, dari Instagram, TikTok, dan juga dari komentar di YouTube. Yang ini yang Dari Instagram dulu sudah. ini kita tidak tampilkan namanya. Nanti buat teman-teman penasaran cari di kolom komentar. Dari muncul di Instagram. sini. Nanti Kak Kedot baca yang di YouTube. Ya. Ya. Jadi ini dari orang yang pertama, dia komen begini. Alangkah baiknya kalau mau menghindari lebaran. Oh, ini berarti soal video yang Video lebaran ya. Alangkah baiknya kalau mau menghindari lebaran jangan sholat sekalian. Lagian yang datang ke rumahmu pasti keluarga dan adik-adik minuman kaleng. Atau jangan-jangan kau mau menghindar adik-adik yang suka
jalan untuk dapat minuman kaleng. Nah, berarti kayaknya alangkah baiknya menghindari lebaran, jangan sholat sekalian. Wah, ini Bapak salah konteksnya. Maksudnya kita bukan menghindari lebaran, itu bukan menutup rumah begitu, tapi menghindar dari pertanyaan-pertanyaan ketika kumpul keluarga. Ya, jadi begitu teman-teman jangan konteksnya. biasakan nonton cuma di Instagram. Jadi kalau itu kan kita kasih masuk di Instagram kan Potongan. memang potongan saja. Jadi kalau mau nonton lengkapnya konteksnya biar paham, nonton di YouTube. Nonton di YouTube. Komen di YouTube lagi. Betul. Begitu. Sudah, tidak penting. Lanjut. Terus ini nih buat ada komentar di Instagram lagi. Buat konten itu undang narasumber yang punya wawasan atau minimal yang bermutu. Berarti dia sudah lulus Lembaga Sensor Indonesia. Ya betul. Pertama. Sudah lulus SNI. Dan sudah bersertifikat halal. Betul. Biar dia bermutu. Dan yang kedua, kalau kau menonton yang berwawasan, yang bermutu, kau masuk ruang guru, kau belajar di sana. Jangan nonton kita. Jangan, tidak usah nonton, tidak usah. Maksudnya Tapi begitu. terima kasih loh untuk orang itu, dong sudah menyempatkan dong. Itu masukan, itu masukan. itu masukan, Bagus, masukan. bagus. Akhirnya kan, ini kan kontennya kayaknya dari ini komennya dari mana ya? Lebaran ya, konten Lebaran. Kayak Suatu paket. bukan ini ada bintang Bukan. tamunya kalau ini. Tidak tahu bintang tamu siapa yang disinggung ya? Oke, tapi maksudnya dari situ kita akhirnya belajar juga. Belajar. Bahwa kita tidak peduli. Dan kita akan tetap mengundang bintang tamu yang bahkan lebih tidak bermutu mungkin dari yang kemarin-kemarin. Tapi yang kemarin-kemarin itu bermutu semua kok. Mungkin Bapak saja yang tidak nonton semuanya. Tapi Ya, terima tidak kasih. tidak semua kritik masukan kan kita harus ambil gitu. Saya yang sambil, saya emosi saja. Lanjut. Bermutu nonton narasi. Bermutu nonton Dedi. Ini boleh, ini lucu, ini bagi saya lucu. Maaf bro, cuma mau menyampaikan, saling memaafkan itu sudah menjadi suatu tradisi di hari raya Lebaran. Ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah ketika kita saling memaafkan meski tidak saling kenal. Apalagi di hari kemenangan saya rasa itu sah-sah saja dan sangat wajar. Oke, jadi terakhirnya dia bilang ini sekedar mengkritik aja. Oh, tidak ada masukan, ini cuma mengkritik. Mengkritik aja. Oke. Jadi sebelum buat konten alangkah baiknya pikir matang-matang. Oh, berarti kita harus Kemarin pikir. kurang matang. Kemarin kurang matang. Masih setengah matang kemarin. Setengah matang itu. Oke, baik. Terima kasih untuk kasih, kritikannya yang bukan bagian dari masukan ya. Nonton full videonya di YouTube biar Ya. jelas, konteksnya itu jelas. Betul. Jangan aduh, saya mau singgung. Ya, banget. begitulah maksudnya mau bicara cuma kan kalau berdasarkan data yang ada kan memang IQ orang Indonesia itu kan memang rendah. Ya. Kayak gitu ya. Jadi hanya melihat apa yang nampak di mata terus SJW SJW biasa. Social Justice Warrior. Kau takut? Makanya saya bilang SJW itu apa? Tapi minimal kalau mau jadi SJW paham konteks. Paham Gitu. lah, asal jangan sikat. setengah-setengah kayak begitu. Ini yang memang jahat menurut saya. So, saya sakit hati, saya sedih. Aduh. Udah Yang mana nih? Ini. Bro, yang dia bilang ini kayaknya untuk saya karena untuk di video ini kayaknya saya yang Oh, ini berarti yang lebaran, Mas, yang lebaran. ya. Video lebaran tuh. Bro yang bicara goblok nih dia tahu tentang mahaba kah tidak? Oke. Emang semasa hidup nggak ada salah kah? Wah malaikat betul nggak ada salahnya. ini aja lisanmu sudah salah mengartikan. Terus salahnya nih di mana? Di sisi mana gitu kan? Ini yang soal saya bilang kalau tidak kenal, kayaknya yang soal saya bilang kayak kalau kau tidak kenal, kenapa kau harus basa-basi minta maaf begitu? Kalau orang yang sama sekali kau tidak pernah ketemu, tidak kenal, kayak kau harus basa-basi minta maaf, padahal ya kayaknya soal itu. Betul. Tapi kan itu hanya di konten. Kalau di luar itu kita di hari itu juga selesai take konten kita jalan minta maaf juga ya. Dan orang yang tahu-tahu saya maksudnya pasti paham lah, maksudnya konteksnya Saya itu. saja minta maaf kayak gitu Iya, padahal dia Kristen. Iya. Wow. Belum tentu kalian mau mengucapkan selamat Natal kepada saya. Betul. Jadi saya bukan masalah maaf, konteks maaf atau tidak memaafkan, Ya. tapi ya saya perjelas bahwa bahasa basi itu kayak Ya sudahlah, pokoknya tapi terima kasih sudah komentar Ya, itu mantap. menjadi ini tidak disebutkan apakah ini mengkritik atau masukan. Tidak ada. Tidak. Oke. Komentar. Dari sekarang kita lompat langsung ke TikTok. Nah, di TikTok ini banyak yang lucu menurut saya di TikTok ini. Banyak yang lucu, banyak yang mendukung juga. Ini kalau tadi itu dari segi konten, dari segi secara pembahasannya ya. Ini sekarang dari segi teknisnya. Saya sering mendapatkan komentar soal audio pertama. Kemudian yang kedua, ada yang komen di TikTok gini, "Bang, kameramen siapa?"
Oke. Itu video malah fokus ke dinding belakang. Dan abang-abangnya malah ngeblur. Oke, berarti yang salah kameramennya. Kameramennya, ini yang. Jadi kita nih diserang bukan hanya di in frame tapi sampai di luar juga tim-tim belakang layar semua akan Betul. kena serang. Mantap, teman. Jangan bermain dengan kita kalau Anda tidak mau kena serang. Jadi karena komentar ini juga kameramen itu kita sudah pecat. Ya. Kita sekarang ganti kameramen baru. Kameramen baru. Lihat buktinya di live podcast kemarin bagus. Bagus sekali. Di konten sebelum itu juga sudah bagus. Jadi pertama kritikan ini bagus. Yang kedua kameramennya kita sudah pecat. Kita sudah ganti yang baru. Jadi sekarang kalau PWK berhenti itu bukan karena pres keluar sebenarnya. Bukan. Karena memang kameramen kita sudah ambil. Oke. Karena kameramen yang sebelumnya bekerja sama dengan As Kreatif. Kamu sudah sampai sejauh itu, Sudah sejauh itu. Sudah ikutin nih, kamu sudah sampai sejauh itu. Bapak sudah kira-kira 3 bulan gak? Bapak juga kita akan ganti. Jadi Karena ada yang tinggal menunggu komentar, ada yang komen. Kok om yang di ujung diam-diam nih? Kita langsung kita pecat. Betul, ya, kita ganti. Langsung kita ganti. Nah, ini ada yang komen lagi. Tapi ada yang mendukung juga, ada yang mendukung. Dari Papua Boys. Ini baru podcast, no omong kosong, langsung pada intinya. Asik. Paham. Nah betul, jadi itu menurut saya jangan kita terlalu berpura-pura kayak iya kita harus begini. Oh kalau menurut saudara kira-kira terlalu formal. jangan basa-basi, langsung singkat saja. Paham. Pada intinya. Nah seperti itu. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat yang sudah komen-komen di TikToknya kita. Terima kasih sudah buang-buang kuota tuh. Teman-teman juga follow nanti 9090. Ya. Nanti 90 di TikTok, oke? Ada juga nih yang komen, tapi ini kayaknya komen-komen di soal tongkrongan toksik. Usahakan kalau nongkrong bawa kompor aja biar yang curi sewa belakos. Oh ini di konten korek soal konten curankor kemarin. Iya. Usahakan kalau nongkrong bawa kompor gas aja biar yang curi sewa belakos. Oke, terima kasih lagi. Jadi teman-teman ngejokes di kolom komentar juga seru. Ya, seru. Bagus, lucu-lucu. Lucu-lucu. Nah, sekarang kita lompat ke intinya, ke YouTube. Ke YouTube-nya kita. Kita baca. Yang pertama. Ya, yang pertama nih. Yang pertama nih tentang yang dengan Apina tuh. Dia bingung baca. Dia bilang Apin keren sih. Kayaknya dia cocok juga ada dalam setiap konten ke depan lebih hidup YouTube kalian. Maksudnya apa? Tidak. Maksudnya bagaimana? Tidak, berarti begini. Tadi ada yang bilang undang narasumber itu yang berwawasan, yang bermutu. Tapi giliran ada juga yang komen kok bilang kayaknya ini cocok. Padahal kemarin konten Apina itu tidak bermutu itu dengan konten Apina. Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu. Apina itu tidak. Bintang tamunya tidak berpendidikan. Bintang tamunya itu kita tidak briefing. Tidak. On the spot aja. On the spot. Kita pungut di jalan langsung taruh duduk. Jadi kalian ini maunya yang mana? Kita tipu dan ST langsung datang. Ini bintang tamu memang kita tipu langsung kita jebak. Ini kalau di YouTube saya lihat-lihatnya ini rata-rata komentar-komentar kayak apa kayak Iya jadinya kan kita bingung. Maksudnya maunya yang berwawasan yang bermutu. Nanti giliran yang berwawasan bermutu kalian tidak nonton. betul. Nanti yang tidak bermutu kalian nonton cari kesalahannya. Memang tolol kalian. Aduh, susah. Oke, yang kedua nih apa nih? Di KGB. Di KGB, yang tentang konten Oh, baku yang paling bawah. bawah tuh, yang paling bawah. Bagus tuh. Tentang konten baku bawah. Konten baku bawah. Laki-laki kalau selingkuh tuh dia nafsu tuh bos Fatih. Oh, pakai selebrasi Ronaldo. Nafsu. Oke. Jadi ini konten baku bawah juga kemarin tuh sempat rame juga tuh kemarin konten baku bawah. Cuma saya lihat tidak terlalu bagaimana karena kayaknya kalian semua baku bawah. Semuanya pelaku masalahnya. Jadi makanya orang tidak terlalu Tidak ada yang mau mengaku pelaku. tidak mau terlalu tindis begitu, maksudnya tidak mau terlalu komen-komen yang Karena kasar semua begitu. merasa tersinggung. Giliran konten lebaran saya rekam semua mau jadi Dan kebanyakan kalau di YouTube ini rata-rata komentar membangun. komentar membangun. Ya, Berarti ya, ada lanjutkan menyala bangku. dari PT Bosoy. Ada juga yang lanjutkan menyala abangku. Yuk, semangat. Terima kasih teman-teman yang sudah komen yang Jadi begitu. Terima kasih Sudah buat support. teman-teman semua yang sudah support kita dari awal kalian terbaik. sampai sekarang ini. Tapi kita kasih bocoran sedikit sebelum kita sebelum kita closing, kita mau kasih bocoran sedikit kalau di bulan ini nanti akan ada live podcast juga dengan karaoke juga. Saya tidak tahu lagi.
yang tidak ada Edward. jadi akan ada formasi baru di bulan ini. Ya. Ya. Saya Nanti akan sabotase. tunggu saja dengan siapa kita akan live podcast dan berkaraoke nanti. Tanggalnya nanti kita umumkan. Ya, nanti kita Tanggalnya nanti kita umumkan dari belakang. Jadi untuk mungkin para sponsor yang mau masuk, silakan. Langsung saja di sini, nomor Raden. Langsung kontak saja. Kita siap di bulan ini rencananya ya. bulan ini. Lokasinya harusnya masih tetap sama di Hangover. Kayak gitu. Tapi nanti kita informasi selanjutnya nanti di Instagram aja Ya, kita masih menunggu koko-koko Cina yang masih di luar kota itu untuk kembali dulu. Kembali lagi. Kita masih menunggu Kita tunggu kabar dari. kabar. Ya, kalau teman-teman. Tidak, kita sekarang. Apakah kita akan mengkhianati Hangover? Tidak. Tidak. Tidak, Tenang, Koko, aman ya. Ini juga klarifikasi tentang kita ini terikat dengan siapa. Ya, oh betul ya. Oke, Ini satu. Ini penting. Jadi ini penting. Di sini kita We Are 90 secara tegas, secara sadar menyatakan bahwa kita tidak terikat kontrak dengan siapapun. Oke, apabila teman-teman yang berhubungan dengan job mau panggil kita secara tim atau secara personal, mungkin kebetulan saya juga MC dan saya sekalian saya tidak terikat dengan siapapun juga. Tidak di bawah manajemen manapun selain We Are 90s. Jadi teman-teman atau bapak ibu yang punya acara butuh kita mungkin bisa direct ke kita langsung. Seperti begitu. Teman-teman juga yang butuh guru yoga, senam, dia bisa juga dikontak secara personal. Untuk Bisa. yoga. Jadi kebetulan saya nge-MC mau undang saya Ya. secara personal bisa. Kebetulan dia Pelatih DJ. lumba-lumba, saya pelatih lumba-lumba di Jayapura khususnya. Ini guru yoga. Ya, yang butuh telur ayam dan ayam peternak, ayam apa? Ayam potong. Ayam potong dia juga. Silakan hubungi Juragan Ayam sekota Jayapura. Juragan Ayam dijamin ayamnya masih segar. Tom. Juragan Ayam. Karena kita selalu tidak pernah sama-sama tuh, masalahnya cuma satu, cuma ayam. Urus ayam, aduh. Cuma urus ayam. Satu kita dua tuh bingung mau kasih alasan apa. Orang tanya, Edward, urus ayam bang. Kalau malam kasih masuk ayam. Kalau tanya pagi, kita bilang kasih keluar ayam. Sudah begitu saja tugasnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tidak terikat di bawah manajemen manapun. Buat info untuk mengkontak kita secara personal boleh, secara tim. Langsung saja. Di Instagram ada Ada kontak. ada email, Seperti ada begitu. nomor, nanti saya masukkan dia punya nomor juga. Ya, nah. Jadi seperti begitu teman-teman. Terus jangan lupa tetap support kita, like, comment, subscribe, follow Instagram kita, follow TikTok kita. Jangan lupa untuk follow juga Instagram dari Hangover Jayapura. Oke? Karena banyak event seru. Nah, jadi kalian kalau mau ketemu kita secara mau minta tanda tangan, mau minta foto, anjing. Tidak. Bisa setiap malam minggu kalau kalian cari kita ada di Hangover Jayapura. Cerita atau bahas-bahas Iya. project. Kesini dulu baru kemana-mana. Malam minggu kesini dulu baru nanti kita lanjut kemana? lihat bola muntah kemana. Nah, oke, seperti begitu. Tadi kita punya lagu apa? Lupa lagi. Kita tutup dengan lagu. Kalau mau cari Edward, cari di peternakan ayam terdekat di sekitar lampu merah Bepura. Kalau malam Jumat dia biasa pimpin yoga di Furia. Jadi ada satu gedung besar yang tidak ada dinding, tidak ada Kalau ya, betul. Kalau hari Minggu pagi di Car Free Day ada kelas Zumba. Jadi sekitar di ujung, di putaran ujung itu ada Zumba di ujung. Kalau mau cari Kakek Edward langsung ke sana. Oke. Begini rasanya terlatih patah hati, hadapi getihnya terlatih disakiti, bertepuk sebelah tangan sudah biasa ditinggal tanpa alasan, sudah biasa penuh luka itu pasti, tapi